Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Wasa Fitri dari 10 MIPA 3 nomor presensi 16. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi mengenai tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan angiosperma dan gimnosperma. Dengan tujuan kita dapat mengetahui ciri morfologi, cara perkembangbiakan, serta klasifikasi dari tumbuhan tingkat tinggi tersebut. Perkembangbiakan pohon pisang. Pohon pisang lebih sering bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan tunas, dan jarang sekali pisang berkembang biak melalui bijinya. Tunas biasanya tumbuh dari pohon pisang yang sudah dewasa dan akan mati setelah berbuah. Tunas nantinya juga akan menjadi tumbuhan dewasa atau menjadi pohon pisang, lalu akan berbuah. Tunas pada perkembangbiakan pisang ini berasal dari tunas ketiak bagian di dalam tanah. Jika dilihat dari bunganya, pohon pisang memiliki bunga. Bunganya terletak di pangkal pohon untuk bunga betina, sedangkan di bagian tengah untuk bunga jantan. Bunga pada pohon pisang ini juga biasa disebut dengan jantung pisang. Daun pada pohon pisang berbentuk bulat agak lonjong memanjang dan melebar. Pada daun, tulang pohon pisang terbentuk dari pelepah dengan bagian ujung tumpul dan bagian tepi merata. Buah pada pohon pisang tidak memiliki biji. Batang pada pohon pisang memiliki dua bagian, yaitu batang asli dan batang palsu atau batang semu. Batang asli merupakan batang yang terdapat di pangkal batang. Semuanya sama, yang dimana posisinya tenggelam di bawah permukaan tanah. Sedangkan batang semu merupakan batang yang terdiri dari pelepah-pelepah daun tegak dan berdiri sangat kokoh di atas permukaan tanah. Batang pada pohon pisang ini tidak memiliki kambium, sehingga pohon pisang lebih lunak dibandingkan pohon lainnya. Pohon pisang merupakan tanaman monokotil, sehingga pohon pisang memiliki akar serabut dan tidak berakar tunggang. Pohon mangga berkembang biak secara generatif atau kawin dengan penyerbukan pada bunganya. Mangga termasuk Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup yang memiliki struktur bunga yang kompleks dan merupakan bunga di mana bagian bunga jantan dan benang sari dan bagian bunga betina atau putik bunga menjadi satu menempati bagian pada bunga yang sama. Perkawinan pada bunga mangga terjadi saat proses menempelnya serbu sari atau stamen dari benang sari pada kepala putik atau stigma. Selain dengan penyerbukan, pohon mangga juga dapat diperbanyak dengan perkembangan vegetatif atau tak kawin buatan, yaitu melalui pencangkokan. Pada proses ini, cabang pohon mangga dikupas, kemudian dibungkus dengan tanah sebagai media pertumbuhan, dan ditutup dengan plastik. Setelah itu, beberapa lama, akar akan tumbuh dari kupasan ini, lalu batang bisa ditebang dan ditanam sebagai bibit tanaman baru. Perkembangbiakan dengan cangkok memiliki kelebihan, yaitu lebih cepat menghasilkan tanaman baru daripada penyerbukan dan dapat menghasilkan bibit dengan jumlah yang besar. Ciri-ciri dari pohon mangga. Bunga pohon mangga biasanya memiliki panjang sekitar 40 cm dengan warna kuning kehijauan. Bunga pohon mangga termasuk ke dalam jenis bunga majemuk. Pohon mangga memiliki daun yang lebat dan tersebar di seluruh batang dengan bentuk daun tunggal. Semakin mendekati ujung batang, maka jarak antar daun akan semakin dekat.
Kemudian untuk warna daun muda ialah hijau muda. Selanjutnya semakin menua dari hijau muda ke hijau tua, kemudian menguning dan biasanya jatuh gugur ketika sudah berwarna kuning. Buah mangga biasanya berwarna hijau muda saat masih muda, kemudian akan berubah menjadi kuning kehijauan saat sudah matang atau siap panen. Pohon mangga memiliki batang yang tegak dan bercabang. Kulit pada batang bertekstur kasar dan bersisik serta terdapat celah-celah kecil bekas dari tangkai daun. Tinggi pohon mangga berkisar antara 10–40 cm. Perkembangbiakan pada pakis haji. Pakis haji mempunyai dua macam spora atau heterospor, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora atau polen akan menghasilkan gametofit jantan, sedangkan megaspora yang tunggal akan menghasilkan gametofit betina. Di sini akan terbentuk arkegonia. Kedua macam spora dihasilkan di dalam sporangnya yang terdapat pada sporofil yang tersusun spiral pada aksis strobili. Pada golongan Cicadophyta, mikrogametofit mempunyai sel protalus jantan yang akan menghasilkan sel steril yang besar atau sel tangkai yang diikuti oleh sel tubuh atau sel spermatogen dan suatu inti buluh. Sel-sel tersebut tersusun linier. Sel tubuh membelah menjadi dua sel gamet yang berflagela banyak. Ovulum terdiri dari massa sel yang parenkimatis disebut nucellus atau megasporangium. Nucellus ini melindungi sel induk megaspora yang diploid. Dengan adanya pembelahan meiosis, maka induk spora yang tunggal membentuk tetrad linier, terdiri dari 4 sel megaspora yang haploid. Inti megaspora yang paling bawah berfungsi, sedangkan 3 lainnya berdegenerasi. Integumen membentuk suatu struktur yang merupakan lubang kecil-kecil yang disebut mikrofil. Di bawah mikrofil pada ovulum berkembang 2 atau lebih arkegonia. Arkegonia mempunyai leher yang pendek dengan jumlah sel 2. Polinasi dilakukan oleh angin yang mengantarkan endospora pada mikrofil. Polen yang melekat pada lem yang dikeluarkan oleh ujung mikrofil. Dengan adanya lem ini, maka polen dapat masuk ke ovulum. Sperma kemudian berenang menuju ke leher arkegonium dan salah satunya mengadakan fusi dengan sel telur membentuk zigot diploid. Ciri-ciri dari tumbuhan pakis haji. Bunga pakis haji termasuk kategori monoeokus. Pada strobilus jantan memiliki mikrosporofil dengan bentuk seperti susunan sisik rapat, sedangkan pada strobilus betina terdiri dari megasporofil dengan bentuk keris berlekuk-lekuk. Daun pada pakis haji memiliki bentuk majemuk dengan bentuk seperti keris menyirip atau disebut sebagai mari pinnatus. Anak daunnya bercabang hingga pucuknya, sedangkan pucuk daunnya yang masih muda menggulung dan terlihat seperti daun paku. Akar pada pakis haji memiliki nama latin yaitu sikas. Memiliki bentuk akar tunggang atau disebut juga sebagai radik primaria. Batang pada pakis haji memiliki bentuk yang hampir sama dengan pohon palem, yaitu bentuknya tegak lurus dengan ukuran panjang sekitar 30 cm. Ciri-ciri batang pakis haji memiliki pola percabangan monopodial. Pakis haji mempunyai biji dengan bentuk bulat seperti biji pohon palem, namun bijinya memiliki mikrosporofil berbentuk menyirip. Calon bijinya berjumlah 2–5 buah yang terletak tepat di permukaan karpelum.
Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.